sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan semangat untuk memuji Tuhan ya.
juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Angkat tanganmu. Haleluya. Yuk siapkan Alkitabmu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Dengar srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwa. Berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal firman Tuhan. Firman Tuhan ada di
Alkitab lebih besar. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sorangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Nah, adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya buka hati telinga kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Di situ diceritakan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ya adik-adik. Ada seorang pemilik anggur di situ yang membutuhkan pekerja, orang-orang yang mau bekerja di kebun anggur itu. Nah, pemilik anggur ini memberikan upah kepada pekerja-pekerja itu, yaitu 1 dinar dalam 1 hari bekerja. Ya, adik-adik, kalau kita bekerja dalam 1 hari, nanti kita menerima upah yaitu 1 dinar. Nah, kita mau mendengarkan cerita tentang pemilik kebun yang mencari pekerja-pekerja yang ada di kebun anggur ya. Sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pada zaman Yesus, orang-orang berkumpul di pasar sekitar jam 6 pagi. Di sana mereka menunggu seseorang yang akan datang dan menggaji mereka untuk bekerja. Satu pagi, seorang pemilik kebun anggur datang ke tempat itu untuk mencari para pekerja. Pada pukul 6 pagi, dia menyewa beberapa orang untuk bekerja baginya. Dia setuju untuk membayar mereka dengan upah yang pantas untuk bekerja selama 12 jam. Pada pukul 9, dia kembali ke pasar itu. Dia melihat masih ada orang berdiri berkerumun di sana. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dia berkata kepada mereka, pada siang hari dan pada sore hari pukul 3, dia menggaji lebih banyak orang. Lalu pada pukul 5 sore, hanya 1 jam sebelum waktu untuk berhenti bekerja, dia melakukan hal yang sama. Pada pukul 6 sore, tuan rumah berkata kepada pengawas para pekerja itu untuk membayar gaji mereka. Lalu pengawas itu mulai menggaji mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama. Pertama, dia membayar yang bekerja hanya 1 jam. Dia memberikan kepada mereka gaji sehari penuh. Lalu dia menggaji mereka yang bekerja selama 3 jam. Dia menggaji mereka juga dengan gaji sehari penuh. Mereka yang dipanggil untuk bekerja pada pagi hari mulai tersenyum. Mereka sangat yakin bahwa mereka akan mendapat upah yang sangat banyak. Selain itu, mereka adalah para pekerja yang telah bekerja lebih lama dan lebih sungguh-sungguh. Adil jika mereka menerima lebih banyak, bukan? Tetapi ketika mereka menerima upah mereka, senyuman mereka berubah menjadi cemberut.
mereka menerima upah yang sama dengan yang diterima oleh orang lain. Tunggu dulu, mereka protes. Orang-orang itu hanya bekerja selama 1 jam. Engkau menyamaratakan mereka dengan kami. Kami bekerja lebih banyak, bahkan pada tengah hari yang sangat menyengat pun kami bekerja. Saya tidak bertindak tidak adil kepada kalian, kata pemilik tanah. Kamu setujukan untuk menerima upah sehari kerja? Itulah yang saya bayar kepadamu sekarang. Saya dapat melakukan apa saja yang saya suka dengan uang saya. Kalian jangan cemburu, karena saya berbaik hati dan dermawan kepada orang lain. Dan kemudian Yesus berkata, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Mereka mendapatkan upah yang sama, yaitu upah 1 dinar dalam 1 hari. Tiba-tiba lonceng itu berbunyi adik-adik, kring gitu. Itu tandanya jam pekerjaan sudah selesai. Alat-alet kebun dikumpulkan. Keranjang yang penuh dengan buah anggur itu juga ditarik ke dekat tempat pemerasan. Semua pekerja mengeringkan keringat dan dahi, capek. Akhirnya dia minum, ya kan? Dia mengelap keringat yang ada di dahinya, gitu ya adik-adik. Nah, tiba saatnya mereka mendapatkan upah yang sama, adik-adik. Pemilik ini tidak membeda-bedakan upah dari pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3. Pemilik ini memberikan upah 1 dinar dalam 1 hari bekerja. Terus ada yang bisik-bisik, tak mungkin dapat gaji 1 dinar. Terus ada temennya lagi jawab, diam. Pasti kita akan menerima 4 kali lipat dari upah yang dijanjikan. 1 demi 1 pekerja menerima upahnya. Dan akhirnya kelompok orang-orang yang bekerja sejak jam 6 dipanggil. Mereka melihat jumlah uang yang diberikan, ternyata mereka juga menerima 1 dinar. Mereka bersungut-sungut, adik-adik. Aku loh kerja dari pagi, kok cuma sama sih ya upahnya sama yang datang sore, ya. Terus pemilik kebun ini menjawab, adik-adik, saudara, aku rasa aku tidak bersalah terhadapmu. Bukankah engkau setuju untuk menerima upah yang dari aku 1 dinar dalam 1 hari bekerja? Terus pekerja ini menjawab, benar Tuan. Nah, engkau sudah menerima 1 dinar yang sudah kita sepakati bersama. Oleh sebab itu, janganlah engkau bersungut-sungut. Kan sudah sesuai dengan kesepakatan kita kalau upah sehari adalah 1 dinar. Kita mengartikan perumpamaan ini bahwa Tuhan itu sudah bermurah hati kepada kita untuk kita boleh melayani Dia, melayani Tuhan. Biarlah hati kita terbuka agar kita juga boleh memiliki murah hati seperti Tuhan Yesus. Dan kita juga boleh bermurah hati kepada teman kita, kepada saudara kita, supaya kita sama mengasihi teman kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita mau belajar menjadi anak yang bermurah hati kepada siapapun itu. Nah, sekian cerita hari ini. Tidak lupa kata mau memberikan ayat hafalan yang ada di Efesus 6
ayat 8. Berbunyi seperti ini. Kami tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Puji Tuhan, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Nah, jadi kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hati setiap kami, yang hati yang murah hati kepada siapapun itu Tuhan. Berkati setiap kami, apapun aktivitas kami Tuhan menyertai sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ibadah hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, aktivitas kami, sekolah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, GBI Sentro, kiranya Tuhan memberkati gembala kami, berkati para penatua, full timer Tuhan, Tuhan memberkati setiap mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi setiap bangsa dan negara kami ini, apapun yang terjadi itu daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan pemilihan presiden, kiranya Tuhan berikan pemimpin yang terbaik yang takut akan Engkau ya Bapa. Berkati pemimpin kami, pemimpin presiden kami Tuhan, Pak Jokowi beserta wakilnya, beserta jajarannya Tuhan, Kau berkati setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan kami sudah beribadah hari ini, Tuhan sepanjang minggu ke depan Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan beribadah hari ini. Ketemu lagi di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.